meminjam istilah Presiden Indonesia yang kelima, Ibu Megawati Soekarno Putri, pembangunan Indonesia kadang seperti pucuk-pucuk, maju 3 langkah namun mundur 2 langkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pidato kebangsaan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-80 Dr. Haji Heru Suandaru SSI MSI, Ketua DPW PKS Jawa Barat. Revitalisasi semangat 45, PKS mengawal Indonesia dari kegelapan menuju cahaya kemerdekaan yang maju. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, yang telah mengaruniakan nikmat kemerdekaan kepada bangsa dan negara Republik Indonesia yang kita cintai ini. Kemerdekaan yang ditebus dengan darah, air mata, dan doa para syuhada serta seluruh elemen bangsa. Selawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, suri tauladan kita, pembebas manusia dari kegelapan menuju cahaya. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, di hari yang bersejarah ini, di bawah langit merah putih yang berkibar gagah, kita memperingati 80 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Usia yang tidak muda lagi bagi sebuah bangsa. Bung Karno pernah mengingatkan pada kita, bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak pernah melupakan sejarahnya. Maka sebelum kita berbicara tentang masa depan, mari kita menoleh ke belakang. Tahun 1945, ketika proklamasi dikumandangkan pada hari Jumat, tanggal 17 Agustus 1945, Singapura belum berdiri sebagai negara yang merdeka. Vietnam masih bergolak. Cina hancur pasca perang. Tapi kini Singapura menjadi pusat perdagangan dunia di Asia Tenggara. Vietnam menjadi kekuatan ekonomi baru di Asia, dan Cina menjadi raksasa global. Lalu bagaimana dengan kita? Kita memang maju, tetapi sering tertatih. Meminjam istilah Presiden Indonesia yang kelima, Ibu Megawati Soekarno Putri, pembangunan Indonesia kadang seperti pucuk-pucuk, maju 3 langkah namun mundur 2 langkah. Atau lebih dari itu, walau perkataan Ibu Mega disampaikan 10 tahun yang lalu, namun kerap kali kita dapat melihat realitas yang ada memang demikian. Timbul pertanyaan, kenapa bisa demikian? Karena itu kita harus melakukan refleksi kemerdekaan kita. Refleksi kemerdekaan. 80 tahun kemerdekaan sejatinya adalah usia matang. Tetapi mengapa bangsa ini masih sering bimbang? Buya Hamka berkata, jika hidup sekedar hidup, babi di hutan pun hidup. Jika bekerja sekedar bekerja, kera di hutan pun bekerja. Maka janganlah kita mengisi kemerdekaan dengan kesibukan tanpa tujuan. Kemerdekaan harus diisi dengan pengabdian yang mulia. Saudaraku, kini kita dihadapkan pada fenomena yang mengkhawatirkan. Ada yang berkata, Indonesia gelap. Ada yang berujar, kabur saja dulu. Ini tanda bahwa sebagian anak bangsa mulai kehilangan harapan. Di tengah mobilitas manusia yang semakin tinggi di era globalisasi, sudah tidak ada lagi pembatas hubungan antar satu manusia dengan manusia lainnya. Borderless, tidak ada lagi batas apalagi pagar, baik antar negara, bahkan juga antar administrasi dan komunitas manusia. Ditambah pula era masyarakat digital yang menambah semakin cepat pergerakan orang dan pergerakan informasi, perkembangan teknologi, informasi, dan media sosial yang tanpa batas. Pada satu sisi menjadi peluang untuk dapat saling berbagi dan mendukung, namun sekaligus ancaman di sisi lain karena kemudahan berita hoax yang menyebar tanpa saringan. Kita berada di era VUCA, volatile, uncertain, kompleks, ambiguous. Dunia bergejolak, penuh ketidakpastian, rumit dan samar. Lalu datang istilah baru, yaitu BANI,
brittle, anxious, non-linear, incomprehensible, rapuh, cemas, tidak linear, dan sulit dipahami. Inilah tantangan-tantangan kemerdekaan ini. Karena itu, kita tidak hanya selesai pada refleksi kemerdekaan, tetapi harus terus melakukan kerja dan amal kebaikan bersama. Yang pertama, kita, keluarga besar Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, sebagai bagian kecil dari bangsa Indonesia yang besar ini, harus mampu menjadi batu-batu dan semen dalam bangunan Indonesia. Batu bata yang kecil, namun darinya sebuah bangunan dibentuk yang direkatkan dengan semen. Kita adalah batu bata yang kecil, namun kuat dan menjadi dasar pembangunan. Kita juga harus mampu menjadi semen perekat elemen setiap bangsa, bukan malah memisahkannya. Bukankah kita telah berjanji bahwa bangsa dan negara Indonesia adalah darul ahdi wa syahadah dan darul mistaq, negara perjanjian dan kesepakatan untuk melindungi agama, jiwa, akal, harta dan keturunan, bahkan umat serta lingkungan. Ini adalah janji kita bersama. Sebagaimana Nabi mengingatkan kita bahwa sesama mukmin dengan mukmin lainnya seperti bangunan yang saling menguatkan satu sama lainnya. Maka kita sebagai sesama bangsa Indonesia adalah satu bangunan yang saling menguatkan pula satu sama lainnya. Yang kedua, kita harus bersama-sama mewujudkan janji proklamasi kemerdekaan Indonesia yang tidak hanya merdeka dan bebas, melainkan mampu menjadikan pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia, seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Disinilah keluarga besar PKS harus berkontribusi besar, tidak hanya peduli dalam program-program pelayanan masyarakat, tetapi melalui program pemerintah yang berkontribusi langsung mewujudkan amanat dan janji kemerdekaan bangsa Indonesia. Hakikat kita bergabung dengan pemerintahan adalah pelayanan untuk menghidupkan pemerintahan yang berkhidmat pada rakyat. Kita tidak mencari hanya sekedar kehidupan dengan bergabung dengan pemerintahan, karena kita berpedoman dengan mandat yang Kiai Haji Ahmad Dahlan pesankan, hidupilah Muhammadiyah, jangan mencari hidup di Muhammadiyah. Begitu pula relasi PKS dan pemerintahan. Hidupkanlah Indonesia dengan pemerintahan yang melayani dan mengurusi rakyat, jangan hanya mencari hidup dari pemerintahan. Yang ketiga, kita harus mampu menjadi cahaya harapan agar pemerintahan hadir untuk rakyat, sehingga Indonesia menjadi terang, tidak gelap. Tidak hanya Indonesia menjadi terang, tetapi kita harus bersama menjadikan Indonesia yang maju. Kita juga memastikan bahwa setiap elemen bangsa ini nyaman dalam naungan bangsa Indonesia. Jika ada yang kabur, maka kita harus jawab dengan kerja tuntas, kerja cerdas, dan kerja ikhlas, sehingga menjadikan yang kabur akan kembali dan nyaman dengan bumi pertiwi ini. Dan untuk itu, kita dapat menjadi pelopor di rumah, di RT, di RW, desa dan kelurahan, serta lingkungan terkecil kita. Kehadiran kita untuk memastikan setiap elemen kecil tersebut bersama-sama menyalakan obor kemerdekaan yang menyala dan menerangi Indonesia. Ingatlah perkataan Bung Hatta, Indonesia tidak akan besar karena obor di Jakarta, tetapi karena lilin-lilin yang ada di desa. Artinya, kemajuan bangsa ini tidak bisa hanya mengandalkan pusat kekuasaan di Jakarta, tapi harus tumbuh dari rakyat hingga ke akar rumput. Di sanalah keluarga PKS harus hadir secara nyata. Yang keempat, kemerdekaan bukan hanya bebas dari penjajahan, tapi kemampuan berdiri di atas kaki sendiri. Pertanyaannya, apakah kita sudah tegak berdiri, ataukah kita masih bersandar pada tongkat bangsa lain? Disinilah bangsa ini harus mempunyai fondasi kuat. Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Di dalamnya kita tidak hanya memperkuat elemen-elemen negara dan bangsa,
serta pemerintahan modern yang berorientasi pada publik, umat, dan segenap elemen bangsa, melainkan harus ada jalinan temali persatuan atas dasar cinta dan keimanan. Pancasila hendaknya bukan sekedar teks di buku pelajaran maupun slogan dalam berbagai tulisan. Pancasila adalah napas bangsa. Bung Karno menegaskan, Pancasila adalah jiwa yang digali dari bumi pertiwi, sehingga ia menyatu dalam setiap denyut nadi bangsa Indonesia. Karena itu, Pancasila yang menjadikan kita insan yang religius bertuhan, berkemanusiaan, bersatu, bermusyawarah, dan mewujudkan keadilan. Disinilah PKS harus mampu mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam ragam kebijakan dan program. Karena Pancasila dan fondasi bangsa lainnya harus terrealisasi dalam kehidupan nyata. Ingat, ini adalah amanat rakyat, karena kita hakikatnya tidak takut kehilangan jabatan, tapi takut kehilangan kepercayaan rakyat. Yang kelima, lebih dari takut kehilangan kepercayaan rakyat, sejatinya kita takut akan azab Allah yang pedih jika kita ingkar dan tidak mewujudkan janji dan sumpah kita. Bukankah kita telah berjanji dan bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kehadiran kita adalah untuk mencapai keridhaan Allah? Ingat pesan guru kita almarhum Kiai Haji Hilmi Aminuddin, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi beliau, bahwa kita harus sadar bahwa dakwah adalah jalan perjuangan, dan karena itu hanya menjadikan Allah sebagai orientasi dalam setiap amal di segala bidang. Karena orientasi inilah yang kita berlomba-lomba dalam kebaikan, fastabiqul khairat. Maka untuk itu, pada kemerdekaan yang ke-80 ini, kita harus semakin menguatkan akidah, keimanan, dan akhlak kita sebagai muslim yang berkontribusi pada kemajuan bangsa Indonesia. Kita bersama-sama dengan elemen setiap bangsa juga meningkatkan pengamalan ajaran agama dan kepercayaan masing-masing dengan penuh toleransi, sehingga mampu mewujudkan Indonesia yang baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Sebagaimana Madinah, maka Indonesia yang maju dan madani berdasarkan pada fondasi akidah dan penghormatan kepada pluralitas dan keragaman masyarakat yang sama-sama berjanji setia memajukan bangsa secara bersama. Yang keenam, kita harus terus menyuarakan kemerdekaan bangsa Palestina. Ingat, Palestina tidak hanya simbol akidah kita karena ia merupakan kiblat pertama umat muslim. Palestina adalah simbol kemunafikan dan kekejaman dari bangsa Zionis Israel yang harus kita lawan dan enyahkan. Ingat pula amanat kemerdekaan bangsa Indonesia dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang terus serta menjaga ketertiban dunia. Karena itu, Palestina adalah amanat kitab suci sekaligus amanat konstitusi. Sekali lagi, Palestina adalah amanat kitab suci dan sekaligus amanat konstitusi. Berbagai upaya baik melalui diplomasi, proses penegakan hukum internasional, boikot, dan tentunya doa serta bantuan kita kepada bangsa Palestina tidak boleh terputus sampai Palestina memperoleh kemerdekaan yang hakiki. Yang terakhir, kita punya visi Indonesia Emas 2045. 20 tahun lagi, saat kemerdekaan bangsa ini mencapai 100 tahun, kita ingin Indonesia menjadi bangsa yang maju, berkeadilan dan sejahtera. Visi ini tidak boleh hanya di spanduk belaka. Visi ini harus hadir di setiap kebijakan, program, kegiatan, doa, dan perjuangan kita. Karena itu, negara harus mampu menjadi dinamisator dan katalisator visi Indonesia Emas 2045 tersebut. Lebih jauh, negara adalah alat, tujuannya adalah kemuliaan manusia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita lawan mental korupsi, mental korup, mental pecundang, dan mental pengkhianat bangsa. Kita adalah generasi penentu, bukan generasi penghamba, apalagi yang menghancurkan.
Kita adalah generasi yang siap mengawal Indonesia dari kegelapan menuju cahaya kemerdekaan yang maju. Dirgahayu Indonesiaku. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka, merdeka, merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.